Selamat pagi, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya, Diaken Yofi Yonatan dari GKJW Lawang, dalam sapaan pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur, Jumat 29 Mei 2026. Tema renungan kita pagi ini yaitu memelihara harta yang indah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sapalah kami pagi ini dengan firman-Mu. Kami rindu iman kami dikuatkan dan kerohanian kami disegarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bacaan kita hari ini sesuai leksionari yaitu dari 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan menurut terjemahan baru edisi yang kedua. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Saudaraku kekasih Tuhan, mungkin di antara kita ada yang penggemar burung di rumah. Tentu saja kita akan memeliharanya dengan baik, supaya burung tersebut tidak mati. Kita memeliharanya karena kita menyayanginya sebagai sesuatu yang berharga dan indah dari Tuhan. Saudaraku, burung saja kita pelihara sedemikian rupa sebagai ciptaan Tuhan. Tentunya kita pun seharusnya menjaga dan memelihara suatu harta yang indah yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu, saudara? Menurut 2 Timotius 1 ayat 12-14, harta yang indah tersebut adalah ajaran Injil yang sehat, yang harus kita pegang, kita lakukan, dan kita pelihara dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Rasul Paulus mensaksikan bahwa dirinya sampai menderita demi menjaga harta yang indah tersebut. Apakah Rasul Paulus merasa takut, gentar, dan malu? Di ayat 12 dia menyatakan tidak malu karena Rasul Paulus yakin akan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita malu, takut, dan gentar menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Apalagi memberitakan Injil sebagai ajaran yang sehat. Sapaan Tuhan pagi ini kembali berbicara lembut di hati kita. Apakah kita masih konsisten memelihara ajaran sehat dari Tuhan dalam keseharian hidup kita? Apakah kita masih setia melakukan ajaran kasih dari Tuhan? Apakah kita sudah terseret oleh ajaran dunia yang seolah-olah baik, namun ternyata bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus? Ajaran-ajaran yang mengandalkan diri sendiri, bukan Tuhan. Saudaraku, ajaran sehat dari Tuhan di dalam Alkitab harus tercemin dalam seluruh kehidupan kita. Yang harus terus menjadi perundungan kita setiap hari adalah: apakah pikiranku akan kuisi dengan hal baik daripada hal negatif dan tak berguna? Apakah hatiku akan kuisi dengan damai sejahtera daripada rasa benci, dengki, iri hati, dan dendam? Apakah perkataanku akan kutata dengan perkataan yang baik daripada fitnah dan amarah? Apakah tanganku akan kugunakan untuk pekerjaan baik daripada memukul,
membanting, atau mengetik di media sosial yang tulisan dengan nada kebencian dan tidak membawa irama kasih? Apakah kakiku akan kugunakan untuk hal-hal yang produktif daripada bermalas-malasan? Firman Tuhan pagi ini menyapa kita untuk kita terus menjaga, memelihara, dan berpegang pada ajaran yang sehat yang dari Tuhan saja, yaitu ajaran kasih, ajaran yang mendatangkan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita akan menolong kita untuk terus memelihara harta yang indah dari Tuhan, yaitu ajaran yang sehat, untuk kita wartakan dan kita lakukan. Gusti Yesus tansah paring berkah lan kabingahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk menjaga, memelihara dan berpegang pada harta yang indah, yaitu ajaran yang sehat yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa.